Selamat siang. Dan yang kami hormatin 7 supervisor dan 13 mentor yang kami sayangin. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern saat ini, di mana syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, Bapak Ibu, marilah kita mulai pada acara siang hari ini yaitu penguatan mentoring skill yang akan dibawakan oleh Ibu Ellen. Ibu Ellen, monggo, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Reni yang sudah membuka acara di siang hari ini, dan selamat siang ya sekali lagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di dalam ruang Zoom ini. Kita hari ini akan mengadakan pendampingan mentoring pertama. Jadi kemungkinan besar teman-teman sudah melakukan mentoring pertama ya dengan para mentinya masing-masing. Nah, kita akan mendiskusikan nih pengalaman teman-teman ketika melakukan mentoring pertama gitu ya, pecah telur, ketemu para mentinya, melakukan mentoring. Apa nih yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi tantangan, yang menjadi kesulitan, supaya hal-hal tersebut bisa kita diskusikan, supaya menjadi bekal untuk nanti teman-teman melakukan mentoring kedua bersama dengan para mentinya. Jadi biasanya sesi pendampingan mentoring ini kita akan bagi menjadi 2 bagian seperti tadi sudah disampaikan Bu Dina. Di bagian awal kita akan isi dengan tanya jawab, teman-teman boleh membawa apapun yang teman-teman ingin tanyakan, ingin perjelas, dan juga mungkin akan ada sedikit review terkait dengan hal-hal yang kita diskusikan. Dan nanti kalau itu sudah selesai, kita akan masuk bagian kedua yaitu simulasi. Dan tadi kayaknya sudah siap nih untuk simulasinya gitu ya. Jadi nanti di simulasi itu percakapannya sekitar 15 menit, dan nanti yang tidak simulasi mohon memperhatikan yang sedang simulasi, supaya yang belajar tidak hanya melakukan simulasi saja, tetapi yang tidak melakukan simulasi pun ikut belajar dengan cara memperhatikan. Nah, pada saat memperhatikan, mohon teman-teman mencoba mengkoneksikan apa yang teman-teman amati di simulasi tersebut dengan apa yang teman-teman ingat dan ketahui tentang mentoring. Tahapan grow-nya gimana, pertanyaan terbukanya gimana, kemudian active listening-nya bagaimana. Jadi pada saat mengamati, sekali lagi coba dikaitkan dengan apa yang teman-teman ketahui tentang mentoring, supaya pada saat simulasinya selesai, kita akan mendiskusikan hasil pengamatan teman-teman yang tidak simulasi. Jadi sekali lagi yang belajar bukan cuma yang simulasi, tetapi yang tidak simulasi pun belajar. Jadi nanti yang tidak simulasi akan menyampaikan hasil pengamatannya setelah simulasinya selesai. Dan sekali lagi simulasinya sekitar 15 menit nanti. Jadi itu kita agenda kita lah kira-kira untuk hari ini sampai dengan pukul 3.30 ya nantinya. Ya, jadi untuk kita langsung saja ya, kita akan masuk ke bagian pertama yaitu tanya jawab. Nah, kalau ada kendala-kendala atau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya teman-teman. Monggo, teman-teman. Kita sharing, silakan. Senyampang ini kita berhadapan dengan pakarnya kan lebih lebih ini ya, lebih afdol daripada nanti teman-teman waktu sudah berjalan untuk menjalankan tugas ternyata masih banyak pertanyaan di grup chat. Monggo silahkan. Jika ada kendala atau kesulitan yang dihadapi. Bahasa diam semua ini 40 mentornya. 13 mentor. Ini lebih sedikit teman-teman, enggak apa-apa, yuk. Mohon maaf, Bun. Oh, ini ya. Kalau saya itu jujur masih sampai detik ini tuh masih apa ya? Muternya di grow itu belum berurutan gitu loh. Kadang itu saya masih mulek ini antara yang mana, yang apa way forward atau yang mana itu saya itu belum begitu kasarnya belum itu klik gitu loh.
Oke. Jadi grow-nya itu belum gitu klik ya. Khususnya kejelasan tentang masing-masing tahap tuh seperti apa dan pertanyaannya seperti apa gitu ya kira-kira ya. Terima kasih Bu Endang untuk Oke, kalau gitu kita coba review grow-nya dulu ya teman-teman, dan nanti kalau yang ada pertanyaan silahkan setelah kita review. Nah, grow itu kan sebenarnya tahapan dari percakapan mentoring. Teman-teman masih ingat nggak grow itu singkatan apa? Kalau ada yang ingat silahkan. Masih kalau membaca. Silahkan. Goal, realita, opsi, goal. Target. R-nya realita. Terus O-nya itu option atau pilihan. W-nya itu way forward, jalan maju. Kalau goal-nya target, itu apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat inilah kurang lebih atau menjadi masalah. Realitanya itu apa yang sudah dilakukan. Option pilihannya itu langkah apa untuk melakukan itu. Kemudian way forward-nya itu jalan maju atau hambatan-hambatan yang dihadapi apa. Terus cara mengatasinya bagaimana atau siapa yang berperan dalam hal tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Desi, sudah sangat lengkap ya. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman sudah catat atau apa yang ada di buku panduan ataupun ada yang di video training, diusahakan teman-teman review lagi tuh sebelum ketemu mentinya ya. Karena saya sering menganalogikan kayak kalau kita ketemu menti itu kayak kita mau manggung atau mau mentas ya. Kalau orang mau manggung atau mau mentas kan biasanya akan latihan dulu ya supaya di panggungnya itu lancar, semuanya tidak ada yang meminimalkan kesalahan lah. Ya. Nah, seperti itulah, saya sangat mendorong seperti itulah teman-teman memperlakukan sesi dengan para mentinya. Seperti kalau mau manggung gitu ya. Jadi ketemu menti itu bukan latihan lagi. Ketemu menti itu manggungnya. Latihannya itu di luar dari pertemuan dengan menti. Jadi ketika ketemu menti sudah jauh lebih siap karena sudah berlatih, sudah mengulang-ulang, sudah mereview. Ya. Jadi akan sangat menolong ketika sekali lagi teman-teman ketemu menti itu diperlakukan seperti kayak teman-teman mau manggung atau mau mentas. Jadi persiapannya banyak. Ya. Saya tuh pernah nonton suatu dokumenter gitu ya. Tentang satu kelompok penyanyi sekaligus mereka suka ada gerakan-gerakan lah kan zaman sekarang gitu ya. Kalau kelompok penyanyi itu dengan tarian-tarian lah gitu di panggungnya. Itu ternyata mereka berlatih rata-rata per lagu itu 100 kali. Per lagu 100 kali. Hanya untuk supaya pada saat di panggung gerakan untuk lagu tersebut itu lancar gitu ya. Mereka sudah hafal di luar kepala, habis ini gerakannya ini, habis ini, habis ini, habis ini, itu supaya selancar, jadi mereka berlatih 100 kali baru manggung. Saya nggak teman-teman harus latihan 100 kali, enggak, tetapi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa memang pertemuan dengan menti, kalau kita mau perlakukan seperti kayak kita manggung, itu artinya kita sedapat mungkin akan memanfaatkan semua kesempatan yang kita bisa untuk mereview lagi materinya, menghafal-hafal lagi apa yang perlu dihafalkan, kalau bisa berlatih lagi dengan sesama teman sebayanya yang sudah sama-sama ikut training, sehingga sekali lagi pas ketemu menti di panggung, tanda kutip panggung ya, itu lebih lancar. Jadi itu hal pertama, tips praktisnya, ya tips praktisnya untuk menolong teman-teman bisa lebih lancar pada saat ketemu menti, terutama dalam hal grow-nya. Karena sekali lagi itu pasti perlu review dan perlu latihan. Nah, tadi Bu Desi sudah menyampaikan grow itu apa, singkatannya, apa saja isinya. Yang pertama adalah target. Nah, target ini teman-teman perlu bedakan antara 3 hal. Antara topik, pernyataan masalah, dan pernyataan target atau pertanyaan tujuan atau pernyataan goal-nya. Kalau 10 item yang ada di lembar evaluasi menti, itu tidak bisa dijadikan goal. Itu semuanya adalah pilihan topik. Jadi ketika hari ini mau bicara tentang apa Bun? Oh, kesehatan dan gizi kah? Atau tentang loose part kah? Atau tentang STEAM kah? Itu semuanya pilihan topik, itu bukan goal.
dari pilihan topik tersebut harus didetailkan lagi supaya bisa jadi goal. Jadi kalau, oh ya hari ini mau bicara tentang kesehatan dan gizi Bun. Oh, oke, topiknya kesehatan dan gizi ya. Ada kendala apa Bun terkait kesehatan dan gizi? Nah biasanya mentinya akan cerita tuh kalau kita tanya seperti itu. Nah begitu mentinya cerita, itu berarti dia sedang cerita pernyataan masalah. Itu bukan pernyataan goal atau belum pernyataan goal. Jadi untuk sampai goal biasanya ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi biasanya kalau mungkin paling awal biasanya pilih topik. Dari topik kemudian dia cerita masalah. Setelah cerita masalah, maka teman-teman harus tanya lagi. Dan ini pertanyaan yang teman-teman bisa pakai di berbagai kesempatan mentoring. Kalau mau dicatat boleh. Jadi teman-teman bisa tanyakan terkait dengan masalah yang tadi Bunda atau Yanda ceritakan, apa yang diharapkan untuk bisa didapat dari percakapan kita hari ini? Oh, saya ingin dibantu gimana caranya bisa mengajak orang tua memberikan bekal yang lebih sehat ke anak-anak. Ya. Oke, berarti itu goalnya. Ya. Kalau dia cerita, ini Bun, orang tua sekarang tuh banyak yang bawain bekalnya tuh nggak sehat, kadang Indomie lah gitu, kadang cuma nasi goreng lah gitu ya. Pokoknya nggak sehat banget gitu bekalnya. Nah, itu sekali lagi baru pernyataan masalah. Mungkin kita langsung terpikir, oh oke, berarti kalau masalahnya ini, yang menti inginkan adalah cara untuk bisa mengajak orang tua membawakan bekal yang sehat. Tapi kan itu pikiran kita. Dan di dalam mentoring, kita tidak bekerja berdasarkan pikiran kita. Kita pusatnya adalah kepada menti. Apa yang menjadi pikiran menti. Jadi kalau dari menti bilang masalah, kita langsung memutuskan, oh berarti goalnya adalah ini, itu berarti prosesnya udah bergeser tuh dari berpusatkan kepada menti menjadi berpusatkan kepada mentor. Untuk menjaga ini tetap berpusatkan pada menti, walaupun sepertinya kita udah ada bayangan, oh kayaknya mungkin goalnya ini, tetap kita harus tanya, menti yang harus ngomong sendiri. Dia yang harus ngomong sendiri apa yang dia mau dapat dari percakapan ini. Supaya proses ini kita jaga menjadi proses yang berpusatkan kepada menti. Dan ini bukan cuma sekedar formalitas, tetapi ini adalah suatu proses yang sekali lagi menjaga supaya dari awal, tengah, sampai akhir, seluruh prosesnya itu berpusatkan kepada menti. Tidak ada bagian menti yang kita ambil alih di dalam percakapan itu. Jadi kalau kita yang memutuskan, oh oke, berarti kalau gitu Bunda ingin dibantu untuk bisa dapat cara mengajak orang tua bawa bekal ya. Nah itu berarti kita yang ambil alih tuh, karena kita yang ngasih tahu, oh iya berarti goalnya ini ya kalau masalahnya itu. Tapi kalau kita tanya, jadi terkait masalah itu, Bunda ingin dibantu apa di dalam percakapan kita hari ini? Itu tetap pusatnya ada di menti. Jadi itu kira-kira review umum terkait tahap goal. Jadi teman-teman di tahap goal itu harus sampai pernyataan goal. Nggak cukup dari topik aja, nggak cukup pernyataan masalah aja, tapi harus sampai menti mengatakan sendiri secara langsung kepada kita sebagai mentor, apa yang menti ingin dapatkan dari percakapan hari ini. Dan itu akan terjadi di setiap pertemuan. Nanti pertemuan kedua juga begitu, pertemuan ketiga juga begitu. Jadi di setiap sesi, menti yang harus ngomong, dia mau dapat apa dari percakapan hari ini. Nah, itu tentang goalnya. Nah, kalau tentang realita, tadi salah satunya adalah menggali apa yang sudah dilakukan. Tapi bukan itu saja realitanya. Realita tuh banyak. Realita itu intinya adalah menggali apa saja yang menjadi realita, apa saja yang dilakukan, apa saja yang diketahui, apa saja yang menjadi tantangan, gitu ya. Itu semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan realita. Intinya realita ya sesuai namanya, kita menggali realita yang ada. Nah, kalau kita kembali kepada grow, teman-teman ada yang ingat nggak dari tahapan grow, kan ada 4 tahap ya, goal, realita, opsi, sama way forward atau jalan maju. Dari 4 tahap ini, mana yang perlu waktu paling banyak untuk kita alokasikan paling banyak? Ada yang ingat kah? Mungkin realita. Realita. Oke, realita, ya betul realita ya. Ada yang ingat nggak? Dari total keseluruhan itu realita perlu waktu berapa banyak?
1 jam. Kurang lebih 1 jam. Oke. Kalau nih, misalkan teman-teman janjian ya sama mentinya, mau percakapan mentoring 30 menit, ya misalkan nih. Berarti kalau 30 menit itu keseluruhan percakapan mentoring, realitanya perlu berapa banyak waktu? Dari 30 menit itu untuk realitas saja berapa menit? 15 sampai 20. Oke, 15 sampai 20 ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu menjadi patokan teman-teman. Jadi untuk realita itu kurang lebih 2/3. 2/3 dari waktu yang kita sepakati. Nah, kalau 30 menit, 2/3-nya kan berarti 20 menit saja. 20 menit sendiri saja itu hanya untuk realita. Ya. Nah, kalau teman-teman janjiannya mau percakapannya 15 menit nih sama menti, berarti untuk realitas saja berapa menit kira-kira? 10 menit. Iya, betul sekali. Jadi kalau perjanjiannya 15 menit, maka 10 menit itu total 10 menit saja itu semuanya untuk realita. Betul. Jadi sebegitu banyaknya waktu yang teman-teman perlu alokasikan untuk realitas sebenarnya. Kenapa? Karena realita itu menjadi pijakan untuk masuk ke opsi. Nah, seringkali yang terjadi ketika teman-teman masih di awal-awal tahap proses menjadi mentor atau melakukan mentoring, yang banyak waktu itu biasanya di opsi. Itu fenomena yang sering terjadi. Dan nggak apa-apa, namanya juga baru belajar gitu ya. Tetapi sambil jalan, sambil membangun kesadaran, bahwa yang perlu paling banyak tuh bukan opsi, yang perlu paling banyak tuh realita, menggali realitanya. Karena kalau realitanya bisa tergali dengan cukup, itu akan menjadi pijakan untuk menti bisa menemukan opsi yang tepat. Kalau realitanya tidak cukup, biasanya opsinya ngasal. Cuma asal ada opsi saja, kalau dijawab asal ada jawaban. Dan konsekuensinya, begitu nanti kita datang lagi, belum tentu itu sudah dilakukan. Karena tidak sungguh-sungguh datang dari kesadaran, oh iya ya, kayaknya ini yang benar-benar akan menolong saya. Jadi kalau ngasal, sekali lagi nanti kita buang waktu, menti juga buang waktu. Tetapi ya, namanya juga kita baru belajar ya, sama-sama berproses nggak apa-apa. Tapi kita sekali lagi menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses. Kita sedapat mungkin berusaha meluangkan waktu paling banyak di realita. Nah, kalau teman-teman merasa pada saat mentoring, pertanyaan realita udah habis gitu ya, nggak tahu mesti nanya apa lagi. Nah, disitulah contekan yang sudah disediakan di buku panduan bisa teman-teman manfaatkan. Jadi di buku panduan itu ada satu halaman yang isinya daftar pertanyaan yang sudah dipilah-pilah berdasarkan tahapan. Ada daftar pertanyaan tahap goal, ada daftar pertanyaan tahap realita, ada daftar pertanyaan tahap opsi, dan ada daftar pertanyaan di tahap way forward. Jadi sekali lagi, kalau di tahap realita teman-teman merasa kehabisan pertanyaan, coba buka contekannya di saat itu juga bersama dengan menti. Untuk lihat kira-kira pertanyaan realita apa lagi ya yang saya bisa tanyakan. Nah, di buku panduan itu tidak ngurut ya pertanyaan. Itu sekelompok pertanyaan. Jadi bukan urutan pertanyaan, tapi sekelompok pertanyaan. Artinya apa? Artinya bisa jadi dari pertanyaan realita itu teman-teman tanyain pertanyaan nomor 2, terus langsung pertanyaan nomor 5. Jadi nggak perlu ngurut, itu bukan dibuat disusun berdasarkan urutan sekali lagi. Itu cuma sekelompok pertanyaan yang teman-teman boleh pilih dan perlu pilih mana yang kira-kira paling cocok untuk ditanyakan kalau konteksnya saya lagi seperti ini nih sama menti saya. Dan daftar pertanyaan itu juga tidak perlu dipakai secara proporsional. Artinya 2 pertanyaan dari tahap goal, 2 pertanyaan tahap realita, 2 pertanyaan tahap OSI. Nggak perlu kayak gitu ya. Bisa jadi tahap goal teman-teman nggak ada yang pakai dari daftar itu. Baru realita teman-teman pakai 4 pertanyaan. Kemudian tahap opsi teman-teman pakai 2 pertanyaan. Tahap way forward pakai lagi 3 pertanyaan. Nggak apa-apa. Dipakai seperlunya. Jadi itu tidak ngurut dan tidak perlu dipakai secara proporsional. Tapi itu akan sangat menolong karena memang kita sudah memprediksi bahwa ketika teman-teman menjalani proses ini di awal-awal itu ada momen-momen di mana teman-teman tuh blank. Nggak tahu lagi mesti nanya apa gitu ya. Nah, justru karena kita sudah memprediksi itu akan terjadi, makanya kita buatkan tuh daftar contekan itu untuk menjadi alat bantu pada saat teman-teman mengalami momen yang blank tadi, ya. Supaya proses mentoringnya bisa tetap berjalan. Halo, Nah, ya.
Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Di realita itu kalau kita pengen meluangkan waktu yang banyak, itu keterbatasan menti menjawab. Contohnya begini, misalkan mereka terkait pengen mewujudkan pembelajaran LOSPAT. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan pembelajaran dengan LOSPAT, bahan media LOSPAT saat ini? Ya saya bekerja sama dengan wali, tapi wali lupa enggak bawa. Setelah itu tuh enggak ada langkah lagi, sehingga kita mau memperpanjang realita itu terus akhirnya kehabisan karena yang dilakukan oleh menti itu juga terbatas. Misalkan terkait dengan perencanaan pembelajaran, apakah yang sudah dilakukan untuk bisa membuat perencanaan pembelajaran itu ya mau mencoba tapi bingung, bunek, akhirnya ya sudah lah jawabannya hanya sebatas itu. Menti-menti itu enggak punya enggak melakukan ide lain gitu, sehingga akhirnya pertanyaan di realita itu juga akhirnya kita sendiri sebagai mentor itu terbatas begitu, karena ternyata action di lapangan itu mereka itu juga terbatas, sangat terbatas sekali. Kalau satu usaha tidak berhasil ya sudah tidak melakukan apalagi, sehingga mereka itu mikir apa ya yang akan kujawab gitu, sehingga kita harus mengarahkan akhirnya membalikkan pertanyaan pada hal lain selain realita begitu. Oke, terima kasih Bu Desi. Ya, itu dugaan saya akan menjadi fenomena yang sering dihadapi tidak hanya oleh Bu Desi, tetapi mungkin oleh kebanyakan teman-teman yang lain ya. Bahwa mentinya mungkin cuma pernah melakukan satu hal, bahkan mungkin belum pernah melakukan apapun gitu terkait dengan kesulitan yang dia hadapi. Dan tidak apa-apa. Justru kenapa teman-teman itu ada buat mereka sebagai mentor, karena memang kondisi mereka demikian. Jadi itu adalah kondisi atau fakta lapangan yang memang akan kita hadapi. Menti tidak harus sudah melakukan banyak hal untuk kita bisa menggali realita. Karena realita itu bukan semata-mata hanya menanyakan apa yang sudah dilakukan, dan kalau tidak ada lagi yang sudah dilakukan berarti kita udah nggak bisa gali realita. Tidak. Justru kalau menti tidak ada hal lain yang tidak dilakukan, tugas kita lah sebagai mentor untuk bisa mencari sudut-sudut yang lain untuk menggali realitanya. Jadi menti bisa datang dengan kondisi apapun. Dia sudah melakukan banyak hal, dia tidak pernah melakukan banyak hal, tidak ada yang salah dan tidak ada yang mesti diperbaiki dari mentinya saat percakapan. Saat percakapan, yang perlu adalah kita tukar pikiran dan berkreasi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tahap realita. Nah, sekali lagi, daftar pertanyaan yang ada di buku panduan itu teman-teman bisa pakai sebagai alat bantu. Kalau kelupaan, tetap ada yang bisa lakukan. Karena yang teman-teman perlu pegang sebagai kunci adalah di tahap realita itu adalah menggali realita, bukan menggali apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan itu cuma sebagian kecil dari realita. Teman-teman bisa gali realita-realita yang lain. Contoh, misalkan, saya sudah minta Bu, tapi orang tuanya pada nggak bawa, misalkan gitu ya. Oh gitu ya. Jadi apa yang Bunda ketahui yang menyebabkan orang tua itu pada nggak bawa? Lupa Bun katanya. Oke. Oh oke. Seberapa banyak orang tua yang lupa, bilang lupa waktu itu? Ya 2-3 orang sih udah bilang, oh oke, jadi 2-3 orang lupa ya. Kalau nggak salah kan Bunda ini satu kelas ada 15 ya anaknya. Jadi yang 12 orang lagi itu nggak bawa, menurut Bunda kenapa ya? Jadi banyak hal yang kita bisa tanyakan tentang realita itu di luar dari apa yang sudah dilakukan. Justru tugas kita adalah menanyakan hal-hal tersebut supaya menti bisa memahami realitanya. Jadi tujuan kita bertanya adalah supaya menolong menti memahami realitanya dengan lebih baik. Karena pertanyaan kita akan membuat dia berpikir, iya ya, kenapa ya? Saya tahunya 2-3 orang lupa, terus 12 lagi itu apa lupa? Kalau dia bilang, ya kalau dia jawab nih, ya mestinya lupa juga lah Bun, sama lah menurut saya sama kayak yang 2-3 orang tua itu lainnya. Oke, jadi dugaan Bunda mereka juga lupa ya. Nah, menurut Bunda apa yang membuat Bunda yakin bahwa alasan orang-orang yang tidak bilang lupa ini juga pasti lupa? Apa yang membuat Bunda yakin? Jadi itu juga menggali realita. Karena kita lagi berbicara keyakinannya menti. Jadi realita itu bicara tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang dia ketahui, apa yang dia yakini, apa yang dia rasakan.
banyak hal yang akan kita bisa gali. Dan tujuan kita bertanya realita adalah satu, menolong menti memahami realitanya, dan kadang kita juga men-challenge apa yang menjadi asumsi menti. Kita mempertanyakan asumsi menti, tetapi dengan cara yang tidak dengan cara yang menyudutkan, tetapi dengan cara yang membuat dia jadi berpikir. Kayak tadi, dia berasumsi orang-orang tua yang lain, misalkan nih, dia juga berasumsi orang tua yang lain juga lupa. Nah, kita akan mempertanyakan asumsinya dia dengan pertanyaan tadi ya, apa yang membuat Bunda yakin bahwa orang tua lain juga lupa? Ketika yang bilang lupa itu cuma 3 orang, Bunda yakin yang lain juga lupa. Ya biasanya demikian, Bun. Oke. Apapun yang menti bilang pasti akan kita terima ya, teman-teman. Nggak pernah kita tidak menerima apa yang menti katakan. Semua yang menti katakan akan kita terima, tapi kita tidak biarkan. Jadi menerima dan membiarkan itu 2 hal yang berbeda. Kita akan menerima, tapi setelah itu kita akan pertanyakan lagi. Oke, jadi biasanya demikian ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat Bunda yakin bahwa yang terjadi ini juga seperti biasanya? Kan kadang-kadang hal itu terjadi seperti biasanya, kadang-kadang terjadi di luar biasanya. Apa yang membuat Bunda yakin bahwa yang terjadi juga seperti biasanya? Nah, dia kan akan berpikir, iya ya nggak ada sih Bun, saya menduga-duga aja. Oke, jadi ya Bunda menduga-duga, nggak apa-apa ya, memang menduga-duga itu manusiawi. Nah, biasanya kalau Bunda menduga-duga gitu, biasanya apa yang bisa menolong untuk memastikan dugaannya itu tepat atau tidak? Jadi teman-teman akan kejar terus dengan pertanyaan, tetapi dengan cara yang tidak menyudutkan, sehingga akhirnya dia terbuka sendiri pikirannya. Nah, itulah gunanya realita, untuk membangun kesadaran menti. Kalau dia sudah sadar, oh iya ya, kayaknya memang saya cuma menduga-duga aja sih, nggak ada dasar yang kuat untuk saya mendukung dugaan saya sebenarnya. Ya. Oke, kalau dia sudah sampai di kesadaran itu bahwa, oh iya memang saya cuma menduga-duga aja dan nggak ada dasar yang kuat. Nah, kita bisa bertanya tadi, apa yang menurut Bunda bisa menolong untuk mengkonfirmasi dugaan Bunda ini sebenarnya benar atau tidak. Nah, itu dengan otomatis dia akan masuk ke opsi. Ya mungkin saya perlu tanya sih Bun satu-satu. Sebenarnya kenapa ya waktu itu tidak bawa. Jadi dari situ ya berarti nggak berdasarkan dugaan saya, berdasarkan informasi yang real lah, yang nyata. Ya. Oke, jadi bertanya satu-satu. Nah, itu otomatis tuh masuk ke opsi. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat, contoh ini teman-teman bisa lihat, ketika kita dalam menggali realitanya, otomatis opsi itu keluar. Tapi kalau penggalian realitanya itu tidak dalam, itu susah memang ketemu opsi yang kayaknya benar-benar ngeklik banget gitu ya, dengan apa yang menjadi konteksnya menti. Kira-kira penjelasan dan contoh tadi membantu teman-teman untuk bisa lebih paham tentang realita kah? Iya, Bun. Oke. Nah, apakah ada hal-hal lain yang mau ditanyakan tentang realita? Monggo teman-teman, silakan. Atau kalau malu untuk langsung ya bisa tulis di chat, silakan. Mungkin ini Bu Ellen ya, untuk pertanyaan realita ke menti itu, kadang-kadang kita sudah menggali, belum sampai ke, maksudnya belum urut dari realita ke opsinya, kita ke realita dulu. Tapi setelah realita, kita kok kebablasan, kembali lagi ke realita, itu bagaimana? Itu sering terjadi, soalnya kita belum begitu paham betul, ya selama ini kita memang sudah mendapatkan ilmu dari sini, cuma kita latihannya juga belum begitu maksimal, jadi ya perlu latihan lagi, perlu dikembangkan lagi. Jadi bagaimana untuk menyikapi itu, Bu Ellen? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nini. Iya, yang pertama adalah saya selalu bilang nggak apa-apa kalau teman-teman masih kayak bolak-balik gitu ya. Kenapa? Karena namanya juga masih tahap-tahap belajar di awal. Saya kalau nggak salah ingat pernah bagikan juga waktu training, sama kayak teman-teman latihan kendaraan bermotor kan juga nggak langsung bisa ya. Itu ada mungkin oleng-olengnya gitu ya, ada mungkin bahkan beberapa orang sampai agak tuh gitu ya. Tapi kan itu bagian dari proses. Ketika dilakukan terus, lama-lama lancar. Ya.
Sama, mentoring pun demikian, persis sekali seperti itu. Di awal-awal tuh akan terasa oleng-oleng, bolak-balik, maju mundur gitu ya, kok kayaknya muter-muter. Tapi kalau dilakukan terus, dilatih terus, lama-lama akan lebih lancar. Segala sesuatu yang lancar pasti harus melewati proses yang tidak lancar dulu. Itu semuanya kayak gitu kalau mau belajar keterampilan. Untuk bisa lancar harus melewati proses yang tidak lancar dulu. Selama kita tidak berhenti ketika tidak lancar, kita akan sampai di lancarnya. Tapi ketika masih tidak lancar sudah berhenti karena merasa aduh susah, aduh ini kayaknya bingung dan lain sebagainya, ya akan berhentinya di tidak lancar. Ya. Karena untuk sampai di lancar harus melewati yang tidak lancar ini. Ya. Itu yang pertama. Bahwa itu cuma bagian dari proses. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman masih ada di dalam perjalanan ini. Nah, yang kedua tadi sudah disebutkan kuncinya sebenarnya salah satu kuncinya sudah Ibu Nini sebutkan, latihannya belum maksimal. Artinya ini teman-teman masih punya banyak kesempatan nih karena ini kan baru pertemuan pertama ya, masih ada pertemuan kedua, masih ada pertemuan ketiga. Sekali lagi perlakukan pertemuan dengan menti kayak teman-teman itu mau manggung. Artinya sebelum naik panggung sedapat mungkin latihan sebanyak mungkin. Dan sebanyak mungkin mereview materi lagi supaya pas manggung itu lancar, paling tidak lebih lancar lah ya. Jadi latihannya bukan dengan menti, latihan dengan menti itu panggungnya. Pas mau ketemu menti itu sudah sedapat mungkin persiapan ya. Nah, selain persiapan dengan teman sebaya, yang sekali lagi teman-teman kalau nggak salah kan sudah dibentukkan tuh waktu itu ya, ada kelompok-kelompok kecil. Nah, itu bisa diteruskan karena waktu itu kan minimal, kalau maksimal kan kita tidak tetapkan, artinya boleh diteruskan. Tapi kalaupun teman-teman merasa mungkin karena jaraknya jauh atau apapun alasannya, kayaknya pengen sama yang si ini dan si ini yang bukan waktu itu kelompok saya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa bentuk kelompok yang baru pun nggak apa-apa gitu ya. Yang penting usahakan ada kelompok teman belajarnya sehingga bisa belajar terus, berlatih terus. Dan sedapat mungkin teman-teman setiap kali habis mentoring, kan lumayan tuh satu orang kan pegang 5 menti ya rata-rata ya. Jadi setiap kali ketemu dengan satu menti, teman-teman evaluasi diri. Tadi saya itu waktu bercakap-cakap dengan menti itu grow-nya udah lancar belum ya? Oh, grow-nya tadi yang ini ada yang kebalik nih, yang ini dengan yang ini. Jadi mengevaluasi diri sendiri. Nah, itu sangat menolong. Sangat menolong untuk teman-teman jadi lebih lancar untuk tahap berikutnya. Karena apa? Karena itu teman-teman sedang melatih otak masing-masing gitu ya, untuk bisa memahami aplikasi mentoring dengan lebih baik lagi. Jadi evaluasi diri itu begitu mentoring pertama berarti kan akan ada 5 kali evaluasi diri. Nah, itu sangat menolong. Termasuk tadi saya ada pertanyaan tertutup nggak ya? Oh iya, tadi ada pertanyaan tertutup ini, pertanyaan tertutup ini. Oke. Nah, pada saat evaluasi diri itu, selain mengevaluasi ada pertanyaan tertutupnya ada atau tidak dan apa saja, sekaligus juga mencoba memikirkan setelah mentoring, bukan saat mentoring, ini berarti setelah mentoring, apa ya yang saya bisa tanyakan untuk mengganti pertanyaan tertutup itu. Misalkan kalau saya tanya, Bunda udah coba tanya belum ke orang tuanya kenapa mereka tidak membawa luspart, gitu ya. Itu kan pertanyaan tertutup. Bunda udah tanya belum kenapa orang tua nggak bawa luspart? Nah, pertanyaan terbukanya apa ya kira-kira? Oh, pertanyaan terbukanya apa ya yang Bunda bisa lakukan untuk mengetahui dari orang tua secara langsung apa yang menyebabkan mereka tidak membawakan luspart? Nah, itu kan pertanyaan terbuka. Jadi mikirnya setelah mentoring. Apa ya alternatif pertanyaan terbuka? Itu pun sangat menolong. Kenapa? Karena kita sedang melatih otak kita untuk berlatih membuat pertanyaan terbuka. Walaupun latihannya setelah mentoring. Nggak apa-apa, namanya juga latihan kan. Itu akan menjadi bekal untuk nanti kita mentoring berikutnya. Oke. Bagaimana Bu Nini? Sudah puas? Insya Allah sudah pas Bu. Iya, ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu Nini ya. Ya, insya Allah. Monggo yang lainnya teman-teman bisa sharing di sini. Oke, sambil menunggu pertanyaannya, saya akan review sedikit tentang yang opsi sama yang pay forward ya. Tadi kita sampai di realita. Nah, untuk opsi itu adalah
pilihan solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh menti untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, ide-idenya. Jadi kalau tadi pakai contoh yang tadi ya, oh iya ya, saya bisa tanya sih sebenarnya ke orang tua, apa yang menyebabkan mereka tidak bawa luspart, gitu ya, ketika itu. Itu idenya. Nah, ketika di tahap opsi, ada pertanyaan yang sangat sederhana yang teman-teman bisa tanyakan, apalagi Bun yang bisa dilakukan? Nah, itu menolong menti untuk mengekspansi pikirannya. Ini satu sudah oke. Selain ini apa lagi? Ya, nanti kalau dia ngomong satu lagi, tanya lagi, apalagi Bun selain ini yang bisa dilakukan, itu sangat menolong untuk menstimulasi pikiran. Karena yang saya pernah sampaikan di training, mentoring itu bukan cuma sekedar untuk menyelesaikan masalah. Kalau mentoring hanya untuk menyelesaikan masalah, sebenarnya teman-teman tidak perlu training, langsung kasih tahu aja mentinya mesti ngapain gitu ya. Tapi kan mentoring tujuannya bukan ke sana. Mentoring itu tujuannya menstimulasi pikirannya menti, sama kayak teman-teman menstimulasi pikiran anak usia dini ke pikiran tingkat tinggi, higher order thinking, hot. Maka si menti pun perlu kita stimulasi kemampuan berpikirnya ke tingkat tinggi. Dengan begitu kita memberdayakan menti sebenarnya. Jadi ketika kita tanya apalagi itu sebenarnya kita sedang menstimulasi menti untuk bisa berpikir lebih banyak lagi di tingkat yang lebih tinggi. Ya. Nanti kalau mentinya bilang nggak ada lagi pun cuma itu aja, ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi paling tidak kita stimulasi dulu. Nah, kalau sudah ada opsi nih, anggaplah dia bilang nggak ada Bun, ide saya cuma itu aja, ya. Cuma untuk bisa tahu dari orang tua itu apa yang menyebabkan tuh cuma dengan bertanya saja, nggak ada ide yang lain, ya. Oke. Nah, anggaplah idenya cuma satu, terus sekarang kita masuk nih ke way forward. Way forward itu adalah pendetailan dari opsi. Kalau opsinya tadi adalah bertanya ke orang tua untuk mencari informasi apa yang menyebabkan mereka tidak membawa luspart yang diminta, maka sekali lagi way forward ini adalah pendetailan dari ide tersebut. Contoh pertanyaan di tahap way forward kalau opsinya seperti itu adalah oke, Bunda tadi mau bertanya ke orang tua ya, kan tadi yang bilang lupa ada sekitar 3 orang tua. Total murid 15, berarti kan ada 12 orang tua nih yang belum tahu nih kenapa ya mereka waktu itu nggak bawa luspart yang diminta. Nah, Bunda rencananya gimana untuk bisa bertanya ke 12 orang tua ini? Nah, itulah RTL-nya nanti. Jadi RTL-nya itu bukan akan bertanya, tapi mau bertanyanya bagaimana, itulah yang akan kita tulis. Jadi way forward itu adalah bagaimana menti akan melakukan idenya yang muncul di opsi, itu way forward. Kita mengajukan pertanyaan tentang bagaimana menti akan melakukan ide yang dia katakan di opsi. Oh ya, saya mungkin tanyanya lewat WhatsApp aja Bun, saya punya kok nomor WhatsApp 12-12-nya. Gitu. Oke, jadi bertanya lewat WhatsApp ya. Nah, ini berandai-andai aja nih Bun, ada yang di WhatsApp kan kadang ada orang tua yang respon, ada orang tua yang nggak respon. Nah, kalau ada orang tua yang nggak respon, menurut Bunda bisa melakukan apa untuk bisa mendapatkan informasi itu kalau di WhatsApp nggak respon? Oh, kalau nggak respon ya mungkin saya akan coba temuin. Biasanya kan mereka selalu antar jemput anaknya juga sih. Ya mungkin kalau nggak pagi-paginya sebelum kelas mulai atau setelah kelas selesai, saya coba deketin yang nggak ngerespon itu, saya tanya langsung aja. Oke, jadi kalau tidak direspon, Bunda akan tanya langsung ya ketika sebelum ataupun setelah pembelajaran. Nah, tadi kan Bunda bilang alternatifnya kalau nggak sebelum, itu sesudah. Menurut Bunda, mana yang lebih memungkinkan untuk ngajak orang tua bicara tentang hal itu? Sebelum atau sesudah? Jadi pertanyaan di tahap way forward bukan cuma sekedar bagaimana Bunda akan melakukan hal tersebut. Salah satunya iya. Tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu kita tanyakan juga di tahap way forward supaya menti itu benar-benar melakukan apa yang dia idekan. Dan ketika nanti kita ketemu lagi, itu biasanya kemungkinannya akan lebih besar. Menti sudah melakukan karena keluar dari sesi mentoring dia sudah sangat jelas. Oh ya, inilah yang saya perlu lakukan, yaitu ini supaya ide saya terlaksana. Jadi mentoring itu tidak berhenti di opsi, tidak berhenti di ide, berhentinya di RTL. RTL itu adanya di tahap way forward, yaitu pendetailan dari ide opsi. Jadi nanti kalau di RTL berarti teman-teman akan tuliskan, menti akan WhatsApp
12 orang tua untuk menanyakan tentang apa yang menyebabkan mereka tidak membawa Luspart. Bila orang tua tidak merespon, nomor 2, bila orang tua tidak merespon, Menti akan menemui orang tua. Kan tadi kita tanya sebelum atau sesudah, kayaknya mendingan sesudah aja sih Bun, kalau sebelum tuh riweuh biasanya gitu ya. Oh ya udah, berarti Menti akan menemui orang tua secara langsung kalau mereka tidak merespon WhatsApp setelah kelas dimulai. Jadi minimal ada 2 RTL itu jadinya. Jadi RTL-nya bukan Menti akan menanyakan ke orang tua, itu ide, itu opsi, itu bukan RTL. RTL itu adalah pendetailan dari opsi yang Menti sudah katakan. Oke, semoga bisa membantu memperjelas ya untuk masing-masing tahapan dari realita, opsi, dan way forward atau jalan majunya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan teman-teman, monggo. Kesempatan ini ya, kesempatan untuk sharing. Jadi nanti kita waktu observasi kedua bisa lebih lancar lagi. Sudah punya ancang-ancang di Bunda Ilem ya. Apa yang harus Amin, amin. dipersiapkan. Apa mental ya Bunda, mempersiapkan mental menghadapi Menti. Monggo silakan. Monggo. Gak usah malu-malu, gak usah takut nggih. Tidak apa-apa, di ini aja diluapkan. Mumpung kita ketemu di Zoom ini. Nanti insya Allah kan itu juga bisa memperlancar kegiatan bunda-bunda semua. Silakan. Monggo. Bu Lulut. Oke. Maaf, berarti intinya way forward ini jadi untuk kalau tugas besok itu, jadi intinya RTL itu ada sama dengan way forward gitu. Jadi Betul. tidak lanjut gitu Bunda. Betul sekali Bun. Jadi Nah, saya RTL itu detailnya. kadang-kadang saya itu jumbo. Untuk tindak lanjut itu dengan mengenai tindak lanjut berikutnya dengan apa tuh namanya goal mentoring itu loh. Jadi kan menurut saya, pikiran saya itu goalnya tindak lanjut itu apa yang kita lakukan untuk menentukan goal itu. Jadi agak rancu di sini saya itu kadang-kadang untuk menentukan RTL-nya itu. Oke. Ya, jadi goal itu biasanya ada di depan, ada di awal percakapan. Jadi goal itu biasanya tidak pernah di akhir, tetapi di awal percakapan. Jadi bukan jalan dari goalnya gitu ya. Jadi RTL di sini berarti menunjukkan bahwa itu apa tuh namanya kedepannya tuh berarti forward gitu ya Bun. Betul. Jadi ke depannya apa nih yang Menti akan coba lakukan secara detail dan konkret ya, untuk ada langkah maju. Ya. Saya kira itu kemarin tuh jawaban dari goalnya itu. Kan goal itu kan, iya. Jadi saya agak rancu di sini, belum begitu paham bener. Kemarin sudah kita bahas ya Bunda, di salah satu slide kan ada saya ambilkan contoh goal dengan RTL. Kenapa diambilkan contoh? Bunda akan terbantu flow alur dari format laporan mentoring itu sama dengan Grow. Memang sengaja kami buat itu sama dengan Grow. Jadi kalau Bunda sesudah melakukan percakapan mentoring, lalu Bunda diminta untuk mengisi form itu, itulah form dari intisari dari percakapan mentoring yang baru saja selesai. Jadi kalau goalnya tadi apa? Mengumpulkan bagaimana strategi mengumpulkan mendapatkan Luspart dari orang tua, itu goal saya. Oke, berarti nanti RTL-nya atau way forward-nya cara-cara detailnya saya mau ngapain gitu sesudah percakapan mentoring. Nah, jadi kalau lihat formnya itu tergambar sih Bunda di halaman pertama kan goal, RTL-nya di terakhir. Karena RTL kan nanti saya kerjakan sudah percakapan mentoring selesai, entah hari esoknya lagi, pokoknya saya kerjakan setelah saya menyelesaikan percakapan mentoring dengan mentor saya. Oke, ini insya Allah kadang-kadang rancu, bingung saya gimana itu. Ya, terima kasih Bun.
Terima Bun, kasih Bu ini Dina. untuk Ya. RTL-nya memang harus SPOK gitu ya, biar enak ya. Kan kemarin asal gitu. Mungkin saya sendiri Ya. juga. Sebenarnya ada contoh juga sebenarnya di poin 6 itu, Bun, kita sendiri kok tidak terlalu teliti membaca. Guru mampu menggunakan pertanyaan terbuka dalam pembelajaran, itu mungkin tujuannya. RTL-nya guru berlatih menggunakan pertanyaan terbuka dalam pembelajaran. Itu Betul. saya tidak terlalu fokus pada instruksi itu. Gak apa-apa. Itulah gunanya memang buku sakunya dibuatkan dan format laporannya dibuatkan semuanya untuk membantu. Kenapa harus SPOK? Kembali lagi kemarin nih Bunda Ellen, yang baca format laporan mentoring bukan Bunda saja. Terutama yang baca adalah saya. Jadi kalau tidak SPOK, saya agak bingung menerka-nerka ini siapa yang punya RTL, ya pastinya mentinya. Tapi apa yang harus dia kerjakan sebagai RTL? Oh, ternyata dia akan menghubungi, tadi kan RTL-nya Bunda Ellen menghubungi orang tua yang di luar yang 12 tadi, yang 12 orang tua tadi, caranya pakai WhatsApp. Timenya bukan sebelum, pas sesudah nganter. Kalau sebelum tuh riwah karena pagi-pagi buru-buru kerja dan segala macam. Jadi RTL saya clear. Saya harus menanyakan pada 12 orang tua untuk mengingatkan kembali membawa luspat misalnya. Apa yang dijanjikan, terus kapan membawa. Itu sangat clear bagi saya. Jadi setelah Bu Ellen pergi dari sekolah saya tidak bingung. Nah, tadi aku disuruh ngapain ya akhirnya? Oh, aku disuruh follow up 12 orang tua tadi. Caranya gampang, WhatsApp. Ya langsung saya kerjakan saja. Tidak perlu menunggu observasi kedua, Bu Ellen kan. Jadi saya tinggal lapor. Bu mentor, saya sudah selesai nih ngubungin 12 orang tua. Saya udah dapet. Saya coba ya pembelajaran dengan media Luspat. Besok kalau Bunda Ellen datang, kita ngobrol lagi ya. Ya, terjadilah komunikasi berkelanjutan dengan mentor saya, terlepas dari tidak hanya sekedar janjian jadwal. Gitu, Bun. Terus ini untuk observasi kedua, Bun. Itu apa kita masih melanjutkan itu atau mungkin bahasan topiknya berbeda, itu bagaimana? Kan katanya untuk kapan dilakukan itu tidak harus jangan sampai menunggu observasi kedua, menti harus melakukan. Nah, kalau menti sudah melakukan, berarti observasi kedua nanti pertanyaan kita mungkin sudahkah dilakukan gitu, atau bahasan topiknya bisa berbeda nanti, permasalahan dari menti itu apa tetap misalkan luspat ya luspat, atau mungkin dia mempunyai masalah yang lain begitu, bagaimana? Nah, Kita oke, saya jawab dulu, nanti Bu Ellen melengkapi ya. Saya jawab yang paling gampang. RTL-nya sudah dilakukan. Misalnya RTL-nya tadi mengumpulkan luspat, kan? Kalau mengumpulkan luspat berarti Bu panitia bisa tolong Bu Lulut tolong dibantu untuk di mute sebentar. Sepertinya Iya. ada echoing dari arah sana. Karena saya bukan co-host jadi saya tidak bisa membantu. Kembali, kalau RTL-nya sesuatu yang bisa dikerjakan oleh menti segera, tidak perlu menunggu observasi kedua. Misalnya nih tadi saya langsung update aja di WhatsApp grup. Bunda Desi, saya sudah melakukan loh, terus saya fotokan. Ini adalah koleksi luspat saya. Sudah saya susun di lemari saya. Besok saya mau mulai pembelajaran dengan media luspat. Sesok tak kirimi foto ya Bu, invitasiku aku dikei komen. Nah, itu bagi saya sudah mentoring juga tanpa harus menunggu observasi kedua. Nah, lalu bisa juga caranya kalau RTL-nya dicek, kalau tidak mentinya tidak lapor, tidak berikan update di WhatsApp group, Bunda boleh tanya, Bunda Dina, boleh dong diupdate nih kemarin RTL-nya sampai mana ya? Oh iya Bu, lupa mau ngasih tahu, orang tua tuh semua udah ngumpulin. Memang sih belum seperti yang diajarkan Bunda Sisil, belum 7 ragam. Nanti saya coba cari lagi ya Bu dari lingkungan sekitar. Itu Bunda sudah terupdate tanpa Bunda tanya atau Bunda tanya. Namun kalau RTL-nya berupa latihan pertanyaan terbuka, tentunya saya tidak bisa berikan update pada mentor saya di grup. Gimana caranya Bunda melihat saya? Nah, itu baru hal-hal RTL yang berupa observable, yang bisa diobservasi. Bunda datang saja observasi kedua, lihat. Oh, ternyata Bu Dina sekarang ya setengah dari pembelajaran sudah menggunakan pertanyaan terbuka. Dan karena Bunda mendengarkan, oh dia udah beda ya. Kemarin nanyanya, Piye Yani, Isora, kayak digarap. Tapi sekarang, oke Yani, ada yang bisa Bunda bantu. Yani mau apa hari ini? Ya udah Bunda tanpa saya ngomong saya sudah melakukan, Bunda bisa mengobservkan. Oh ya sudah dilakukan. Jadi ada banyak cara untuk men-tracking RTL tanpa harus nanyain, wes digarap dong RTL-nya. Nah, jadi saya tidak bisa bilang yang mana dengan yang apa.
Bunda temukan formulanya sendiri untuk setiap menti dan setiap RTL beda-beda. Ada yang berupa perilaku yang harus saya observasi, kemudian ada berupa tindakan yang saya bisa tanyakan di sela-sela observasi 1 dan 2. Begitu jawabannya, tidak bisa saya general ya, satu jawaban untuk semua RTL. Nah, selebihnya gimana topik topik mentoring kedua saya lemparkan pada Bu Ellen. Monggo. Terima kasih Bu Dina sudah membantu menjawab ya. Jadi tadi untuk checking RTL-nya kan sudah ya oleh Bu Dina. Nah, kalau untuk topik kedua itu sekali lagi mentoring kan berpusatkan kepada menti. Jadi menti yang akan memilih apakah dia mau melanjutkan topik yang dibicarakan di mentoring pertama atau dia mau berpindah topik. Menti yang akan memilih dan kita akan mengikuti pilihan menti selama yang menti pilih itu memang masih dalam koridor konten kepautan yang mau kita coba bangun di dalam diri menti. Jadi pada saat mendengarkan apa yang menti mau lakukan, tetap apa yang menjadi materi trainingnya tetap dibawa gitu ya, tetap menjadi kerangka besarnya. Sehingga kita bisa menilai apakah memang goal yang ingin menti bangun itu sesuai atau tidak. Ya. Tetapi secara prinsip kalau itu sesuai, maka kita akan ngikutin menti. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Bu Desi pertanyaannya. Kalau ada yang lain silahkan ya teman-teman. Insya Allah sudah Bunda tadi sama sesuai Bu Desi. Oke, ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan masuk ke bagian kedua dari sesi kita, yaitu simulasi. Nah, sekali lagi simulasi ini kita akan alokasikan waktu sekitar 15 menit. Bu Nurul ada yang mau ditanyakan? Bu Nurul, monggo silakan Bu Nurul. Bunda, saya mau menanyakan kan untuk RTL saya pakai kan kaitan sentra nih. Sentranya kaitan Unpad. Kemarin itu ada salah satu menti saya itu tidak pakai Unpad dan memakaikan sentra. Itu katanya ditindaklanjuti untuk memakai Unpad itu untuk tahun ajaran baru itu apakah perlu ditindaklanjuti lagi ke depannya atau tidak? Oh, oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik, Bu Nurul. Oke, jadi teman-teman, kalau menti bikin opsinya itu adalah untuk sesuatu yang di luar dari 3 bulan, di luar dari sebulan ke depan deh, gitu ya. Yang sesuatu yang kita nggak bisa lihat apakah ada perbedaan atau tidak ketika kita melakukan kunjungan berikutnya, akan sangat menolong kalau goal itu teman-teman pecah lagi, atau bukan goal, tindak lanjut itu teman-teman pecah lagi menjadi tindak lanjut yang lebih kecil. Misalkan gini, oke ya saya mau mulai pakai Luspart semester depan Bun, ya, kan masih jauh ya semester depan, berarti pada saat kita berkunjung lagi kan belum semester depan gitu kan. Jadi yang akan kita coba bantu dengan menti, oke jadi kalau mau semester depan sudah pakai Luspart, persiapan apa yang perlu dilakukan dari sekarang? Oh ya, dari sekarang mungkin saya udah ngumpulin barangnya, udah minta izin ke kepala lembaga untuk info ke orang tua, apalah gitu ya yang menti perlu lakukan dari sekarang. Nah, yang dia perlu lakukan dari sekarang itulah yang akan kita jadikan RTL. Supaya ada mekanisme untuk kita punya kesinambungan dari mentoring pertama kepada observasi di mentoring kedua dan seterusnya. Semoga membantu ya. Saya tambahin gini Bu Nurul, oke Bunda misalnya mau mulai observasi semester kedua gitu kan, nanggung gitu ya Bu Ellen udah mau Desember gitu. Ya pertanyaan berikutnya, oke Bunda mulainya semester kedua ya. Menuju semester kedua nih, kira-kira Bunda Dina bisa melakukan apa ya gitu. Kan Bunda ngerti nih kalau pelajaran Luspat tuh kayak Bu Sisil contohkan, Bu Lilis contohkan tuh nggak mak bedunduk terjadi gitu loh. Kan Bu Lilis kasih testimoni sekolahnya butuh bertahun-tahun supaya sampai bisa apply, sampai bisa menerapkan yang ideal, yang benar. Kira-kira dari Bu Dina, apa yang bisa kita lakukan ya Bun dalam periode menuju semester depan? Ya mungkin ada, oh ya Bun mungkin siap-siapnya ngumpulin dulu ya. Nah jadi deh bisa lebih apa ya Bu Ellen, lebih nyata, lebih bisa dikejar dilakukan dalam periode ini. Karena kalau nunggu Januari Bun, nanti observasinya udah tinggal 1 kali Bun. Nanti nilainya nggak naik-naik gitu, skornya dia nanti
observasi pertama 35 atau 40, nanti observasi kedua 45, nanti observasi ketiga 50. Nah, dia bisa nggak lulus deh itu. Saya bingung ntar nge-rekap nilainya kalau dia nggak menunjukkan progres. Tapi isunya adalah kemungkinan adalah skor gitu kan. Karena kan kita harus mempertanggungjawabkan skor terhadap nilai kelulusan. Begitu ya secara praktikalnya. Terima kasih Bu Ellen. Ya, menarik ini. Nah, ini memang Magetan tuh diesel Bu, jadi panasnya itu setelah 1 jam, setengah jam ke depan gitu baru mulai banyak pertanyaan. Ini Bisa. Bu Endang nanya lagi. Monggo, Ya, Bu silakan. Endang, silakan. Ini Bun, kemarin itu ada salah satu menti saya itu kendala di lospat Bun. Jadi bahan lospat sebagian bahan lospat yang ada di lembaga itu atau APE di lembaga itu hampir habis, tinggal beberapa saja karena setelah saya tanya itu APE-nya itu pada dibawa pulang. Dan kok macet ya? Enggak. Ya, monggo, Bun. Boten, silakan. Halo? Lanjut. Halo, terdengar Bunda? Silakan Halo, Bunda bisa Endang. didengar Bun? Bisa. Ya, terdengar. Monggo, silakan Bu Endang. Mungkin sinyalnya Bu Endang ya ini yang Iya. timbul tenggelam. Ada yang lainnya? Sebelum kita masuk ke sesi kedua. Nah, ini Halo? Bunda Endang udah masuk. Ya, silahkan Bun. Itu salah satu menti saya itu terkait APE Bun, atau bahan lospat yang ada yang sudah ada di lembaga itu habis. Yang apa namanya? Yang paling mudah itu kan balok. Baloknya itu saya lihat itu cuma beberapa saja, padahal menti saya bilang itu sudah beberapa kali mendapatkan bantuan APE berupa balok itu. Ternyata itu dibawa pulang oleh anak didiknya. Terus ketika menti saya itu bilang sama orang tuanya nanti dibawa lagi ke sekolah, itu malah kayak orang tuanya tersinggung gitu loh Bun. Akhirnya APE yang di sekolah itu ya cuman bisa dihitung dengan jari. Terus mereka itu juga mempunyai kesulitan mau mengubah pembelajaran yang dari LK ke lospat, itu sangat kesulitan karena beliaunya itu kan sekolahnya itu sama gandeng sama SD gitu. Terus tuntutan dari SD itu lulus dari KB tersebut harus bisa baca tulis. Begitu. Jadi menti saya itu juga bingung mau mengubah pelan-pelan dari LK ke lospat, itu sangat merasa kesulitan gitu Bun. Itu gimana membimbing menti saya tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endang. Ini saya akan jawab dari sisi mentoring ya. Jadi pertama-tama, kalau dalam kasus Bu Endang berarti kan menti ada beberapa hal nih yang dibawa, ada beberapa kesulitan, gitu ya, kendala yang dibawa. Nah, karena ini adalah proses yang berpusatkan kepada menti, maka kalau menti membawa beberapa permasalahan, kita akan tanya ke menti. Bun, kita di awal bisa ringkaskan dulu. Saya mendengar sepertinya ada 2 hal tantangan yang Bunda hadapi. Yang pertama adalah menyikapi tentang APE yang semakin berkurang, dan ketika orang tua diajak berkomunikasi, orang tua malah tersinggung dalam hal ini. Nah, tantangan yang kedua adalah tuntutan pemakaian LK yang itu dilatar belakangi oleh tuntutan SD. Dari 2 permasalahan ini, mana yang Bunda ingin percakapkan lebih dulu di kesempatan hari ini? Jadi menti akan kita undang untuk memilih, bukan kita yang memilihkan, menti yang harus memilih, tetapi paling nggak kita bantu dengan meringkaskan sehingga dia jelas apa pilihannya. Kadang menti itu suka ngomong aja dan dia nggak sadar sebenarnya dia lagi ngomong beberapa masalah gitu ya. Sehingga kadang kita bantu untuk meringkaskan, oh dia jadi lebih sadar, oh ya saya bawa beberapa masalah. Sehingga pada saat mau memilih lebih mudah. Dan apapun yang menti pilih kita akan terima.
Karena sekali lagi ini proses yang berpusatkan kepada menti. Ya terlepas menurut kita mana yang lebih penting, itu kita parkir dulu lah. Tetapi apapun yang menti pilih itu yang akan kita bahas di dalam percakapan hari itu. Kalau mentinya memilih, oh ya saya mau memilih tentang gimana ya saya bisa berkomunikasi dengan lebih baik supaya kalau saya ajak komunikasi orang tua tuh nggak tersinggung, gitu. Misalkan demikian. Ya berarti nanti kita bisa tanya, goal udah ada, berarti kan nanti itu ada goalnya. Realitanya adalah, oke, Bunda waktu itu mengatakan apa kepada orang tua. Itu realita. Jadi bukan cuma apa yang sudah dilakukan, tapi kita bisa gali lebih dalam. Oh ya, saya bilang, Bunda jangan lupa ya, itu nanti mainannya dibawa lagi. Ini sekolahnya makin lama makin habis loh mainannya, gitu ya. Oh oke, jadi itu yang waktu itu Bunda katakan ya. Nah selain seperti itu, apalagi yang pernah Bunda katakan yang membuat orang tua juga tersinggung? Itu menggali realita. Jadi nanti sama lah, ngikutin grow lagi gitu jadinya. Dan nanti kita bisa di dalam mentoring boleh loh kita latihan simulasi sama mentinya. Ya. Oke, kalau saya nih yang saya sekarang jadi mentornya jadi guru dan Bunda jadi orang tuanya ya. Kalau saya ngomongnya gini kira-kira Bunda akan tersinggung nggak? Kalau saya ngomongnya gitu kira-kira Bunda akan tersinggung nggak? Itu boleh kita simulasi. Itu tidak mengajari tetapi sedang membangkitkan kesadarannya menti. Nah, kalau menti pilihnya, oh ya gimana caranya supaya tuntutan pemakaian LK itu bisa semakin ditiadakan, ya. Kita bisa bilang, oke, tadi kan dikatakan sekolah menuntut seperti itu. Nah, kalau dari pihak lembaga Bunda sendiri, ya, dari pihak PAUD sendiri, siapa yang menuntut itu? Apakah kepala lembaganya kah? Atau orang tuanya? Siapa yang menuntut itu? Ya. Oke, karena itu pasti akan berbeda tuh. Itu kenapa pentingnya kita tahu realita, karena realita yang berbeda, solusinya juga pasti berbeda. Kalau yang menuntutnya kepala lembaga, pasti solusinya akan berbeda kalau yang menuntutnya orang tua. Itu kenapa sekali lagi penting untuk kita tahu realitanya. Kalau yang menuntutnya orang tua, ya berarti kita perlu gali apa ya menurut Bunda yang membuat orang tua itu menuntut demikian. Ya karena dituntut supaya anaknya bisa masuk SD dan orang tua kan pengen anaknya bisa masuk SD. Oke. Nah, sepanjang sepengetahuan Bunda, apa sih sebenarnya syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah supaya bisa masuk SD? Itu juga masih gali realita. Nah, kalau yang menuntut adalah kepala lembaga, tentu akan mungkin bisa jadi beda arah. Ya. Kalau yang menuntut orang tua mungkin salah satu solusinya mungkin entah menti nanti bikin parenting kah, entah nanti mungkin menti apalah gitu ya solusinya. Yang nanti sekali lagi akan mengikuti tahap grow. Tapi kalau yang menentukan adalah yang menuntut kepala lembaga, maka menurut Bunda apa ya yang menyebabkan kepala lembaga walaupun sudah tahu sebenarnya anak lulusan PAUD itu tidak harus bisa baca tulis, tetapi tetap menuntut anak bisa baca tulis. Ya karena kepala lembaga itu kan ada di bawah, ini saya cuma ngarang aja ya, saya nggak tahu konteksnya soalnya. Kepala lembaga itu kan ada di bawah yayasan, Bun. Dari pihak yayasan juga mengharuskan demikian, supaya lulusannya itu nanti bisa semuanya diterima dimasuk SD. Ya, jadi memang yang mengikuti dari tuntutan yayasan. Oh, oke. Nah, menurut Bunda, siapa orang yang bisa berpengaruh terhadap yayasan? Jadi arah pertanyaannya akan sangat berbeda tuh ketika realitanya berbeda. Ya, jadi sekali lagi itu penting sekali kita menggali realitanya. Satu lagi nih Bu Endang, ingat kemarin ya kita sepakati bahwa mentor tidak bertanggung jawab atas proses perubahan menti. Kalau tadi Bu Endang ngerasa aduh mesake yo, wis APN entek, ulang tuane nesu, tersinggung, ran duit nggo tuku meneh. Nanti Bu Endang langsung jatuh pada lah aku ki kudu nolongi kabeh ki. Nah, tidak begitu, tetap tadi seperti Bu Ellen sampaikan, menti diminta untuk pilih satu. Karena kita prosesnya satu Bun. Nah, supaya mungkin bisa bilang menti supaya kita nggak kakehan le mikir siji wae yuk, siji ditandangi. Karena nggak akan bisa kok tadi sekompleks itu orang tua, yayasan, ya pilih satu memang yang bisa dilakukan. Kemudian ingat bunda-bunda kan punya supervisor, punya penilik pengawas. Bunda bisa, oh tadi mentisnya ngomong isunya tentang kepala lembaga. Bunda bisa soundingkan, bisa katakan ke Bu Reni, misalnya supervisornya, Bu Reni, besok-besok kalau ke sana atau besok pas Bu Reni ke sana lagi tanpa saya, tolong ya Bun diajak ngobrol kepala lembaganya tentang bahwa anak PAUD zaman sekarang itu dididiknya ya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bilang tuh dididik sesuai zaman.
Isane dolan ya dolanan, yang dolanannya yang bermakna itu penilai pengawas bisa masuk. Jadi tidak semua saya harus menuntaskan semua masalah menti pada hari itu juga. Wah, itu nanti jatuhnya kayak pegadaian ya Bun ya. Pegadaian tuh. Nah, jadi daripada Bunda pusing jadi pegadaian, satu saja tapi sampai detail, sampai jelas. Jadi saya, oh iya ya ternyata saya mungkin overthinking aja nih. Mentinya, oh satu-satu benar kata Bu Ellen tadi, satu-satu saya coba lakukan. Begitu. Oke, jadi tadi saya mencium nanti sense-nya nih Bunda Ellen karena kemarin pas review lapangan bunda-bunda ini merasa bertanggung jawab atas mentinya. Gek-gek nek ra lulus goro-goro aku, gek-gek engko nek mesakno kabeh iki gek-gek lho Bu. Jadi Bu Ellen terima kasih. Kakeknya gek-gek engko malah ra maju-maju. Satu saja Bu Endang. Terima kasih ya sudah mau berbagi. Monggo. Terima kasih Bu Dina. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan masuk ke simulasi ya. Cuma karena waktunya tinggal 22 menit, mungkin kita coba potong simulasinya 10 menit saja, supaya ada waktu diskusinya nanti setelah simulasi. Silahkan, Bunda Reni. Iya, sekarang kita masuk seksi simulasi ya, dan sesuai kesepakatan tadi, Bu Endang MGTM 001 sebagai mentor, dan Bu Nurul Linda MGTM 009 sebagai mente. Monggo, silakan. Bisa dimulai simulasinya, Bun. Bismillah. Saya izin tutup kamera ya, supaya tidak mengganggu fokus. Nanti kalau percakapan sudah selesai, saya akan buka kamera saya lagi. Iya, Silahkan. silakan. Monggo, Bu Endang, 10 menit ya waktunya. Nggih. Oke, mulai. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang, Bu Dina. Apa kabar Bu Nurul? Alhamdulillah baik. Ini apa sinyal saya Bu kok tersendat-sendat ini ya? Lanjut saja, Bu Endang, lanjut. Oh nggih. Bu Nurul bisa sharing pengalaman mungkin setelah mengikuti diklat kemarin. Oh, bisa gimana? Punten nggih, saya mungkin gini menurut saya diklat ini adalah hal yang baru bagi saya karena benar-benar saya belum mengetahui kurikulum DKI apa, LSPAT itu apa, dan bahan apa saja itu saya belum mengetahui. Dan alhamdulillah dan saya sedikit malah banyak lebih paham akan apa itu kurikulum merdeka, apa itu LSPAT, bagaimana nanti cara pembelajarannya, efeknya ke anak itu bagaimana, itu saya banyak paham Bunda. Karena sebelumnya jujur Bunda, lembaga saya tidak menjalankan itu semua. Jadi masih terpaku dengan LK, masih terpaku dengan alat tulis, bahkan Bunda tidak ada sama sekali unsur LSPAT-nya. Oke. Nah, setelah mendapatkan ilmu yang begitu manfaat dan tentunya di dalam diri Bu Nurul juga ingin melakukan semua yang ilmu jenengan dapatkan. Kira-kira dari sekian ilmu atau pengalaman yang sudah penjenengan dapatkan, kira-kira penjenengan ada nggak yang menurut penjenengan itu mungkin ada kendala atau gimana? Dari yang saya dapat kendalanya banyak Bunda, karena terkait kami tidak punya LSPAT, kami tidak mengetahui bagaimana cara pengajaran. Kemudian orang tua Bunda yang mungkin kalau seandainya mengetahui atau melihat cara bermain dengan LSPAT itu, orang tua pasti berpikir itu tuh belajar apa, itu apa yang diajarkan, manfaatnya dan faedahnya itu apa, karena sudah sering melihat kita belajar
memakai LK, terus berpusat kepada gurunya, tidak berpusat kepada anak, dan sering melakukan pertanyaan yang kayak gitu Bunda. Kalau sudah melihat halo, Halo, monggo lanjut Bunda. oh ya, boleh. Pertanyaannya, Ya, sinyal saya nggak begitu jelas, Bun, maaf. Tadi kendalanya ada di orang tua, nggih, Bun? Bahwa ya, orang tua mungkin merasa bahasa Inggrisnya kaget dengan pembelajaran yang akan penjenengan laksanakan. Yang biasanya LK, pegang pensil, pegang krayon, pegang kertas. Nah, penjenengan mau mengubah kebiasaan-kebiasaan itu ke pembelajaran lospat. Mungkin ada penolakan dari orang tua. Lalu langkah apa yang akan penjenengan lakukan setelah melihat orang tua yang seperti itu? kebetulan kan di lembaga saya itu ada paguyuban ya Bunda. Setiap hari Sabtu itu semua murid kan ngumpul untuk arisan. Mungkin dari situ sedikit demi sedikit saya memberi informasi atau memberi tayangan-tayangan itu tentang lospat dan kegiatan-kegiatannya gitu Bunda. Dan emang benar-benar menurut saya efeknya itu sangat bagus buat anak untuk memicu anak itu lebih kreatif, mandiri, dan lain-lain gitu. Terus bagaimana dengan orang tuanya, Bun? Tanggapan dari orang tuanya? Ya, kemarin ada yang 60% itu setuju dan 40% tidak benar. Karena ya itu takut tadi anaknya nanti tidak bisa menulis atau mewarnai dengan baik begitu Bunda. Kalau yang lain sih paham Bunda, oh iya memang seperti itu sekarang begitu. Terus yang 60% tadi udah oke dengan pembelajaran yang perubahan pembelajaran yang akan penjenengan lakukan. Terus bagaimana Sudah penjenengan oke. menyikapi yang 40% tadi, Bun? Masih terus diajak komunikasi Bunda. Masih sering seumpamanya pas pembelajaran kaitan lospat, wali muridnya pas nyebut itu saya buat biar nanti wali muridnya melihat semua. Kemudian saya jelaskan begini loh, konsepnya itu seperti ini, dimintanya seperti ini, tapi anaknya jenengan itu bisa lebih dari yang diminta, malah imajinasinya itu lebih dari yang kita inginkan, ngoten Bu. Oke. Nah, apakah langkah tersebut bisa apa ya? Langkah penjenengan tersebut bisa menyadarkan orang tua untuk menyetujui sistem pembelajaran yang akan Anda lakukan? Tidak 100% sih Bunda, karena ada orang tua yang benar-benar tidak menginginkan seperti itu. Terus kira-kira apa atau siapa yang bisa membantu menyukseskan langkah penjenengan tersebut? Kami mau mengadakan parenting dengan pengelola dan ketua yayasan dan mendatangkan mungkin narasumber yang sangat menguasai tentang pembelajaran tersebut, Bunda. Oke, apakah langkah penjenengan yang mau penjenengan ambil itu yakin bisa merubah keadaan? Insya Allah bisa, Bunda, karena mungkin kalau ada orang yang di atas tingkatannya pendidik itu mungkin agak bisa dipercaya ngoten omongannya. Dan ada fakta-fakta yang ada ngoten maupun dari sumber yang sudah terpercaya.
Ya. Kira-kira apa ya? Berdasarkan percakapan yang sudah kita lakukan tadi, penjenengan sudah yakin dengan langkah penjenengan dengan melakukan parenting. Yang pertama langkahnya parenting. Mungkin ada langkah lagi mungkin yang lebih cepat. Kalau parenting mungkin kan masih kita perlu waktu, perlu apa namanya, musyawarah dan lain sebagainya. Kira-kira ada langkah lain lagi nggak yang lebih cepat, lebih efisien untuk mengatasi masalah penjenengan tersebut? Mungkin yang lebih efisien kami membicarakannya dengan pengelola, Bunda. Jadi parentingnya dalam jumlah wali murid tersebut dengan pendidik, dengan pengelola gitu saja. Tanpa sebelum mengundang narasumber makan. Oke. Berarti ada dua opsi tadi, penjenengan lebih memilih yang dengan pengelola. Iya. Oke. Yakinkah penjenengan setelah musyawarah dengan pengelola atau ketua yayasan yang ada itu bisa mencairkan masalah yang ada? 90%, Bunda. Seandainya 90% itu tidak bisa, kami mengambil opsi yang mengundang narasumber tersebut, Bunda. Oke, terima kasih. Berarti penjenengan luar biasa mempunyai semangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik setelah mendapatkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Lalu, kira-kira kapan penjenengan mau melaksanakan hal tersebut, rencana penjenengan tersebut? Rencana saya insya Allah Sabtu depan, Bunda. Karena Sabtu ini kan sudah Sabtu ini, Bunda. Ya, Sabtu inilah. Penjenengan sangat bagus untuk segera merespon cepat. Terus, yakinkah Waktunya sudah habis, Bunda? Enggak? Masih banyak pertanyaan. Terima kasih Monggo, Bunda banyak. Ellen. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Endang. Terima kasih Bunda Nurul. Ya, nggak apa-apa kok kalau nggak selesai. Namanya juga cuma 10 menit ya. Kan pendek banget, 10 menit itu pastilah kemungkinan besar tidak akan selesai. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Itu bukan berarti percakapannya tidak baik gitu ya. Itu cuma berarti waktunya memang kurang saja gitu, hanya 10 menit. Nah, di waktu yang tersisa ini mungkin saya akan mengundang satu dari pengamat yang tadi mengamati di luar Bunda Nurul dan Bunda Endang untuk bisa menyampaikan pengamatannya. Apa yang Bunda amati yang sudah dilakukan dengan baik oleh Bunda Endang sebagai mentor dan apa yang masih bisa diperkaya lagi di dalam percakapan Bunda Endang. Silahkan. Teman-teman yang belum ini, yang dari kemarin masih diam aja, monggo. Tidak apa-apa, silahkan. Silahkan. Waktu kita mepet sekali, sayang kalau waktunya tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Silahkan. Ayo, mentor yang lain sebagai pengamat, monggo. Pak ditunjuk aja ya ini. Jadi monggo, ada yang ayo bisa memberikan ini kesan-kesan ya dari yang tadi udah disampaikan teman-teman kita. Monggo. Mungkin ini ya Bu ya, dari realitanya tadi penggaliannya agak kurang sedikit. Mungkin tadi realita baru beberapa pertanyaan, terus langsung ke opsi, terus dari tujuan permasalahan RTL-nya. Jadi untuk realitanya itu saya rasa tadi kurang
kurang banyak gitu. Oke, jadi realitanya yang bisa diperdalam gitu Ya, ya. Oke. Nah, kalau yang sudah baiknya apa Bunda Nini kalau dari percakapan tadi? yang baiknya itu untuk yang dirasakan mungkin ya dari pertanyaan tadi tantangannya sudah disampaikan mungkin. Mhm. Terus untuk tahapan yang akan dilakukan dari tantangan itu apa, itu sudah disampaikan rencana ide-ide yang akan dilanjutkan untuk mungkin dari orang tua yang tidak setuju dengan permainan lospat akan diadakan parenting, akan diadakan lebih lanjut komunikasi dengan pengelola, itu mungkin baiknya itu. Terus Oke. terus untuk opsi-opsinya juga bagus. Oke, oke. Jadi sudah ada informasi tentang kendalanya dan juga Ya, sudah ada penggalian tentang opsi dan juga RTL-nya tadi ya. ya. Oke, terima kasih Bu Nini untuk penyampaian pengamatannya. Oke, kalau dari Bu Endang sendiri sebagai mentor, apa yang menurut Bu Endang sudah Ibu lakukan dengan baik dan apa yang menurut Ibu ingin Ibu lebih pertajam lagi? Memang. Apa ya? Karena ada groginya juga. Iya, pasti. Sebenarnya bingung juga, Bun. Mau mau memunculkan pertanyaan-pertanyaan terbuka, itu saya tuh masih mikir terus. Mau menggali menti lebih dalam itu masih ada kebingungan, Bun. Oke, jadi itu yang dirasa masih menjadi kesulitan ya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam mentoring ya. Oke, Ya. kalau yang sudah baik yang Bunda lakukan tadi apa menurut Bunda? Baiknya apa ya, Bun? Kalau baiknya nggak tahu baiknya di mana. Oke, kalau nebak-nebak gitu menurut Bunda, Bunda akan menebak apa tuh yang sudah baik? Mungkin ya, Bun. Mungkin saya tadi sudah sedikit menggali permasalahan tentang kesulitan menti saya itu. Oke. Walaupun belum sepenuhnya saya dalami gitu. Oke, jadi tadi minimal sudah ada, oh menti bisa ngomong, oh kendalanya ini loh, masalah saya ini loh, gitu ya. Oke, ya, setuju. Terima kasih Bu Endang, dan ini saya lihat ada Bu Nurul, pertanyaannya mengerucut ya, itu yang bisa diperdalam dan dipertajam lagi ya, Bu Nurul ya, terima kasih. Oke, jadi kalau saya, ini di 4 menit tersisa ini, secara garis besar tadi ada hal-hal yang cukup banyak yang sebenarnya dilakukan sudah baik oleh Bu Endang. Tadi sudah bisa mengeluarkan masalahnya apa sih? Ya, artinya kan kalau menti sudah mau ngomong masalah, minimal menti merasa aman untuk cerita kepada mentornya. Itu hal yang sangat baik. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan tentang realita, tidak banyak, ada tapi betul tadi realitanya bisa diperdalam, tetapi bukan berarti tidak ada, sebenarnya ada. Yaitu gimana tanggapan orang tua gitu. Oh ya 60% setuju, 40% enggak gitu. Terus gimana sejauh ini menyikapi yang 40%? Oh iya, saya udah melakukan ini gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan yang itu menggali realita gitu ya. Walaupun bisa diperbanyak lagi tentunya ya. Tapi minimal sudah ada beberapa pertanyaan realita. Pertanyaan opsi juga ada gitu ya, apa yang bisa dilakukan. Pertanyaan di tahap way forward atau tahap jalan maju juga sudah ada. Siapa yang bisa membantu? Kapan akan dilakukan? Itu semuanya adalah pertanyaan di tahap way forward. Yang belum ada adalah goal-nya sebenarnya. Jadi pertanyaan tahap realita ada, pertanyaan tahap ada ya, sekali lagi semuanya masih bisa dipertajam, tapi minimal sudah ada. Nah, tadi betul Bu Endang sudah baik dalam hal menolong menti cerita masalahnya. Tinggal bagaimana cerita masalah tadi diubah menjadi pernyataan tujuan oleh menti sendiri.
Dan pertanyaan yang teman-teman bisa pakai, sekali lagi ini teman-teman bisa pakai di semua sesi mentoring tanpa kecuali masalahnya apapun. Ya. Terkait dengan masalah yang tadi Bunda ceritakan, apa yang ingin Bunda dapatkan dari percakapan kita saat ini? Oh iya Bun, saya pengen gimana caranya ya supaya orang tua ini mendukung semuanya, 100% mendukung untuk kita melakukan pembelajaran lewat Luspart di semester depan. Misalkan Menti bilang demikian. Kalau Menti sudah sampai ngomong itu berarti sudah ada goalnya tuh. Kalau Menti masih bilang, iya nih orang tua masih kayak begini dan begitu, orang tua belum paham. Itu semuanya masih cerita masalah. Dan masalah itu harus kita ubah sekali lagi menjadi goal melalui pertanyaan kepada Menti supaya Menti yang bisa ngomong goalnya. Bukan kita yang ngomong goalnya, tapi Menti yang ngomong goalnya. Jadi itu hal yang masih bisa dipertajam. Sekali lagi yang sudah baik cukup banyak tadi ya. Dan kalau teman-teman melakukan di tahap awal ini sudah bisa seperti itu, menurut saya itu sudah langkah maju ya. Karena apa yang teman-teman dapatkan kan sebenarnya nggak banyak, yang saya pernah bilang. Teman-teman cuma dapat 12 jam training, itu sedikit sekali sebenarnya. Ya. Dengan 12 jam training itu teman-teman bisa lakukan ini, menurut saya itu sudah kemajuan yang cukup baik. Ya. Dan semoga kalau itu dilakukan terus dan terus dan terus, itu bisa makin baik lagi. Nah, kemudian yang saya mau, tadi sudah disampaikan juga ya oleh Bunda Endang tentang pertanyaan terbuka. Ada beberapa tadi memang tertutup, ya. Seperti apa yang apakah Bunda yakin itu akan efektif? Ya, itu masih tertutup. Nah, kalau itu mau dijadikan terbuka, teman-teman sebenarnya bisa seberapa Bunda yakin itu akan efektif. Teman-teman bisa coba pakai skala. Itu tetap tertutup sih, tetapi tertutupnya nggak nutup banget gitu ya. Kalau apakah yakin, tinggal ya dan tidak gitu jawabannya. Tapi kalau seberapa Bunda yakin, itu pilihannya masih lebih banyak. Ya. Mungkin keyakinannya 70% kah? Yakinannya 50% kah? Ya. Jadi pilihannya masih lebih banyak sekedar ya dan tidak. Ya. Nah, itu contoh bagaimana teman-teman mengubah pertanyaan tertutup menjadi pertanyaan terbuka. Nah, itulah gunanya sebenarnya teman-teman melakukan refleksi di akhir mentoring. Kayak tadi, oh ya tadi saya ada pertanyaan tertutup ini ya. Oke, berarti saya pikirinnya setelah sesi selesai, lain kali kalau saya mau tanya hal serupa, gimana caranya saya buat itu pertanyaannya terbuka. Jadi mikirnya setelah sesi. Dan mikir setelah sesi itu menolong untuk melatih otak punya perbendaharaan yang lebih luas lagi. Oke, semoga bisa membantu teman-teman ya untuk bisa lebih persiapan untuk mentoring berikutnya. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi Bu Endang, Bu Nurul untuk latihannya sehingga kita sama-sama bisa belajar. Saya serahkan kembali ke Bunda Reni ya. Terima kasih Bunda Ellen. Terima kasih sekali lagi. Dan semoga teman-teman ini penguatan mentor ini bisa mengurai kebingungan dari teman-teman mentor atau masih banyak kesulitan tapi mungkin masih bingung mau mengutarakan gitu Bunda Ellen ya. Ya semoga dengan materi penguatan siang hari ini bisa betul-betul menjadikan teman-teman mentor lebih bisa memahaminya ya nanti untuk menjalankan tugasnya dalam tugas yang keduanya ya, jadi lebih lancar lagi semoga. Bunda Ellen, baiklah. Bunda Dina ada tambahan lagi? Bunda Dina? Nggak ada Bun, sudah Oh, cukup. Oke, terima kasih ya. Demikianlah Bapak Ibu untuk sesi kita hari kedua ini ya di kelompok 1. Semoga semua ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baiklah, acara siang hari ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan marilah kita tutup semua ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ellen. Bunda Dina. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit ya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih.